Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ba'du wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, para sepuh yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati dan saudara-saudaraku insyaallah yang berbahagia yang selalu dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Dan alhamdulillah itu satu nikmat yang besar bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini satu kenikmatan sehingga kita dapat berupaya mengumpulkan pundi-pundi pahala. Karena di bulan Ramadan dilimpatkan sampai 700 kali pahalanya. Kalau kita mengingat kematian para jamaah itu kemarin misalnya ada saudara kita ya, yang seorang suaminya ditimbali Allah di bulan Maret ya. Kemudian istrinya yang ditinggalkan menyusul di bulan April. Jaraknya dihitung hanya 16 hari ya, subhanallah ya. Hanya 16 hari dengan suaminya. Ini satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kematian memang datang sewaktu-waktu yang kita tidak tahu. Maka tidak ada bekal yang lebih baik kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini tadi Mas Beni mengatakan hari ini tetap pengajian Ahad pagi gitu. Saya kira kultum gitu. Tapi cuma tidak dilanjutkan sarapan gitu katanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi ini kita akan mencoba mendalami beberapa ayat di surat Al-A'la. Imam Ahmad berkata, Sufyan berkata kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir dari ayahnya, dari Habib bin Salim dari ayahnya, dari An-Nur dari An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW pernah bersabda, anan Nabiya SAW qara'al fil idaini bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah wa in awwaqa yaumal jumu'ati qara'ahuma jami'a. Bahwa Rasulullah SAW dalam dua sholat idnya membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.
Begitu pula jika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau membaca kedua surah tersebut. Ini menjadi dasar kita para jamaah. Mengapa para imam itu Jumatan kok gur kuwi wae. Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu. Memang ini satu sunnah, satu ketetapan dari Rasulullah SAW. Bagi yang belum pernah mendengar hadisnya, dalilnya, barangkali bertanya-tanya, mengapa kalau Jumatan itu aja yang dibaca? Ya karena memang ini satu sunnah dari Rasulullah. Secara umum memang rakaat pertama itu disunahkan lebih panjang daripada rakaat kedua. Hariannya seperti itu disunahkannya itu. Tetapi di dalam sholat Jumat atau sholat Id itu Rasulullah mensunahkan ya ala-ala dulu. Yang kalau dihitung panjangnya agak sedikit panjang Al-Ghasyiyah. Tetapi ini dari Nabi begitu ya kita ngikuti. Ya, itu. Atau memang dapat diambil pemahaman ya wallahu alam ini pemahaman yang saya tangkap itu memang Rasulullah itu kalau membaca ayat surat itu memang runtut sesuai apa yang ada di mushaf yang kita ketahui sekarang ini. Karena ada juga riwayat bahwa Rasulullah dalam qiyamul lailnya membaca Al-Baqarah. Dikiranya sudah selesai, mesti rukuk winggo. Tapi ternyata disambung Al-Imran. Artinya Nabi itu kalau membaca memang urut. Dan mengapa mushaf Quran disusun seperti ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas? Memang setahu saya yang saya baca referensinya ya Rasulullah dulu kalau membaca ya urutannya seperti itu. Wallahu alam. Nah jadi sudah menjadi ketetapan dari Nabiullah Muhammad SAW di di ibadah Jumat itu membaca surat itu. Begitu juga ya, walaupun kalau surat hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat juga. Jadi paginya itu khutbah Idul Fitri apa Idul Adha itu sudah sholatnya pakai itu, didahului sholat 2 rakaat pakai surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nanti kalau Jumatan itu lagi yang dibaca, walaupun bertepatan di hari Jumat. Ini juga menjadi pembahasan di masyarakat kadang-kadang, ya, dengan alasan kalau bertepatan dengan hari Jumat, maka kalau paginya sudah sholat hari raya, maka siangnya tidak usah Jumatan, tidak apa-apa. Namun kalau saya sendiri memahami prakteknya Nabi bagaimana. Prakteknya Nabi tetap Jumatan. Ya, kita Jumatan saja. Mengapa harus dipikir panjang-panjang dengan segala argumentasinya. Dan Muhammadiyah memang juga menetapkan beberapa tahun yang lalu saya baca kalau Muhammadiyah tetap Jumatan. Dan ini memang enak. Nyaman juga paginya hari raya, siangnya Jumatan. Tidak masalah. Apa yang menghalangi sekarang? Jalannya halus-halus. Masjid banyak dekat-dekat. Barangkali dulu karena diperbolehkan tidak Jumatan itu memang rumahnya jauh. Sudah ke tanah lapang kembali lagi masjid kumpul lagi ya barangkali itu wallahu alam. Sekarang kan masjid di mana-mana ada. Nah, ini satu
satu sunnah ya. Ya, kalau ada imam membaca selain itu bagaimana? Ya enggak. Jawabannya ya gampang ya, ya tidak menghidupkan sunnah gitu aja. Ya, ya, tidak menghidupkan sunnah. Ya. Padahal man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu berarti wujud dari kecintaan kepadaku. Ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati, dan siapa yang cinta kepadaku maka besok akan bersamaku di surga. Jadi apa dari hal-hal yang kecil ya. Mulailah dari yang kecil dan mulailah dari sekarang katanya kan begitu ya. Ya, mulailah dari yang kecil dan mulailah dari sekarang. Jangan katakan nanti, begitu. Orang-orang sukses itu punya prinsip, punya moto seperti itu ya. Jangan katakan nanti. Kalau memang bisa dikerjakan sekarang, kenapa besok-besok, nanti-nanti? Ya, kalau nanti-nanti ada pekerjaan lain lagi. Ya, ada. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya. Kita ke ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beberapa ayat saja yang kita sampaikan, yang kita pelajari, yaitu fadzakir inna fa'adid dzikra. Fadzakir inna fa'adid dzikra. Ini ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir inna fa'adid dzikra. Maka sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ya, inilah menjadi dalil kita para jamaah untuk saling menasihati. Ya. Ini ada hubungannya dengan itu surat yang terkenal yang sering dibaca kita kalau sholat sir barangkali ya, wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu agar saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Kemarin saya mendengarkan satu ceramah Yai Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat itu tadi yang pendek itu selama 6 sampai 7 bulan. Cuma wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 7 bulan itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan andai kata Allah tidak menurunkan ayat yang lain, ini pun sudah mencukupi. Jadi di surat yang pendek itu sudah mencakup semuanya. Di situ juga ada amal ma'ruf nahi mungkar. Di situ ada ajakan tauhid, keimanan itu. Betapa dalamnya surat yang hanya 3 ayat itu. Ada penjelasan di sini, maksudnya berikanlah peringatan ya, jika peringatan itu bermanfaat. Dari sini dapat diambil tata cara dalam menyebarkan ilmu, yaitu janganlah ilmu itu diberikan kepada orang yang tidak menerimanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu an, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui.
apakah kalian ingin mendustai Allah dan Rasul-Nya? Ada dua hal yang saya tangkap dalam hal ini. Yang pertama ya kita tidak usah membicarakan entah itu nasihat itu diterima orang apa tidak. Yang penting kita memberikan nasihat, ajakan, mengingatkan. Kalau dia itu berbuat maksiat maka kita ingatkan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau ada seseorang berbuat yang tidak benar, maka kewajiban kita mendakwahi, mengingatkan. Apalagi kalau itu dilakukan anggota keluarga. Yang kedua, yang saya tangkap dari ini, yaitu sekiranya itu bermanfaat. Itu kita sampaikan. Kalau tidak, tidak usah. Ya si fulan itu keahliannya bidang A, ya enggak usah diberi keilmuan bidang B. Toh nanti tidak bisa menangkap dan tidak ada manfaatnya begitu. Ya wallahu alam gitu. Dapat juga kita jabarkan para jamaah, ketika kita mendakwahi seorang maka lihatlah basicnya. Kalau basicnya petani, bagaimana bisa berdakwah di komunitas petani itu ya, dengan pas sesuai dengan profesinya. Banyak disinggung mungkin ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang tanaman, ya, bercocok tanam, kemudian zakatnya bagaimana. Kalau yang dihadapi komunitas ya, pedagang, ya ayat-ayat itu yang berkaitan dengan perniagaan barangkali. Ya, kemudian sampai diakhiri dengan zakatnya berapa persen. Jadi disesuaikan dengan mustaminya. Atau kalau memang yang dihadapi itu jamaahnya ya tidak terlalu tinggi level pendidikannya, ya jangan dengan bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah, nanti malah nggak ngerti. Maka di sini fadzakir inna fa'alidzikra, berilah peringatan ya, karena peringatan itu bermanfaat. Saya dzakkaru yakhsha, orang-orang yang takut akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang takut akan mendapatkan pelajaran. Maksudnya hati orang-orang yang takut kepada Allah dan mengetahui bahwa ia akan bertemu dengan Rabb-Nya. Siapa yang bisa mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak punya rasa takut, ya biasa-biasa saja kalau mendapatkan peringatan. Dia lagi mabuk, sukanya hariannya mabuk-mabukan misalnya, diberi peringatan pun ya tidak ngefek barangkali, karena mereka sudah tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dzakkaru ma yahsha, orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nah, orang yang takut tuh takut kepada apa? Yang pertama, takut kepada adanya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takut yaitu hari
perjumpaan dengan Rabb semesta alam yang di situ akan dihisab. Modalnya itu ya. Kalau sudah nggak beriman pada hari kebangkitan, nggak beriman dengan hari penghisapan, ya sudah hidupnya kan bebas, nggak punya rasa takut, nggak punya keimanan kalau besok mau diberi rapot. Taunya ya rapot kalau pas sekolah aja diberi rapot, tapi tidak tahu, tidak mau tahu kalau besok di akhirat juga diberi rapot yang jauh lebih lengkap, yang merekam segala langkahnya ketika hidup di dunia. Maka di surat Yasin itu dijelaskan langkah-langkah kita menuju masjid ini diantaranya nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Subhanallah. Itu CCTV yang super canggih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya yang mencatat. Wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang celaka, kafir akan menjauhinya. Nah, ini bedanya orang yang beriman dengan orang kafir, ibu-ibu. Ya. Kalau orang yang beriman, ya dibacakan Quran itu mendekat. Kalau orang yang beriman ada pengajian mendekat, merasa nyaman, merasa tentram dengan majelis-majelis ilmu. Tapi kalau orang kafir menjauh. Ya. Maka dalam kehidupan di masyarakat itu kalau ada satu tontonan yang sifatnya hingar-bingar, ya, misalnya musik, ya, entah itu campur sari atau apa, itu yang mendekat banyak, itu yang mendekat banyak. Tapi kalau ada sebuah kampung, ada masjidnya, ada pengajian, yang mendekat lebih sedikit dibandingkan yang mendekat dengan campur sari tadi. Yang lama-lama menjadi campur saru. Campur sari lama-lama jadi campur saru. Jadi orang kafir diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembelajaran kita, wa yatajannabu al-ashqa, dan orang-orang yang celaka, orang yang kafir itu akan menjauhinya. Dia akan menjauhi dari nasihat-nasihat. Termasuk dalam barangkali Bapak Ibu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya, orang-orang yang tidak beriman dengan hari penghisapan, orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan itu, kalau punya jabatan diingatkan itu salah, ora popo. Wis biasa ngene iki. Maka sejak dibentuk KPK itu ya, KPK bukan kapokmu kapan. Mungkin ya itu ya, karena diulang terus jadi kapokmu kapan ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kapokmu kapan, ora kapok-kapok. Ora kapok-kapok. Sudah dibentuk tim khusus, yo tetap ada aja kasusnya itu, nggak selesai-selesai, nggak pernah rampung. Gitu. Karena barangkali pelaku-pelakunya itu keimanannya kepada hari akhir itu sangat tipis sekali atau memang bahkan tidak percaya lagi, ya, sehingga dia diberi nasihat itu sudah nggak mau menerima, ya.
Dia akan menjauhi nasihat-nasihat itu. Nah, kita akhiri di subuh ini dengan satu ayat yang harus menjadi perhatian kita, yaitu tsumma la yamutu fiha wala yahya. Selanjutnya dia di sana nanti, ya. Di sana itu di mana? Di neraka. Tempatnya orang-orang yang menjauh dari Quran tadi, tempatnya orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, itu nanti di akhirat di neraka, keadaannya la yamutu, dia itu tidak mati, fiha di dalamnya itu wala yahya, ya. Kemudian juga tidak hidup. Maksudnya dia manusia tidak akan mati karena dia akan merasakan berbagai macam siksaan dan kepedihan. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Inilah hari yang tidak bisa manusia selak lagi. Orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima nasihat, tidak akan bisa menghindar lagi. Di satu hari ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, kondisinya tidak hidup dan tidak mati. Misalnya ibu-ibu itu, bapak ya, jamaah sekalian, kalau melihat orang sakit itu, ada yang peristiwanya kan sudah diam, itu berhari-hari diam, tapi sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saking mesakne hanya ditetesi air. Itu pun sudah nggak bisa menelan kadang. Ngono kuwi anake sosok ya ngomong mbok ora mati-mati. Mati yora, mari yora. Itu di dunia, melihatnya kita sudah kasihan sekali. Mungkin sudah sebulan, ya, sudah nggak makan, nggak minum, juga di rumah lagi nggak di rumah sakit, sudah nggak dapat infus. Tapi sebulan di rumah itu tidak makan nggak minum, tapi juga belum mati. Itu kita sudah kasihan. Apalagi ini kalau kita bayangkan ya, di hari kiamat di neraka nanti tidak hidup dan tidak matinya itu menerima berbagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya waktu di dunia itu. Di sebuah hadis disebutkan, agak panjang ini, saya bacakan terjemahannya saja. Adapun penghuni neraka yang sebenar-benarnya penghuni neraka, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Mereka enggak mati, tidak hidup. Sedangkan orang-orang yang Allah mengendaki kasih sayang pada mereka, Allah akan mematikan mereka yang di dalam api neraka, lalu memberi syafaat. Lalu pemberi syafaat datang kepada mereka dan memasukkan mereka berkelompok-kelompok hingga mereka tumbuh bagaikan tumbuhan biji atau bibit pada tempat yang penuh dengan air. Jadi penafsiran ayat ini adalah la yamutu fiha wa la yahya itu bagi mereka yang kekal di neraka. Sedangkan orang-orang yang masih punya keimanan, itu keadaannya di neraka dimatikan oleh Allah. Dengan siksaan neraka itu, ganasnya api neraka itu, orang yang punya keimanan dimatikan Allah. Kemudian dibawa ke sebuah air, di mana air itu kan sumber kehidupan. Sumber kehidupan.
Maka setelah mati, karena masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka mendapatkan syafaat. Ya, kemudian dientaskan dari api neraka. Ini ada hadis lagi juga memperjelas lagi para jamaah. Sesungguhnya penghuni neraka yang Allah tidak mengendaki keluarnya mereka dari neraka, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, ini. Inna ahlan naril ladzina la yuridullahu ihrajahum la yamutuna fiha wala yahyaun. Ya. Jadi tegasnya lagi, orang-orang yang tidak akan dientaskan dari neraka itu kondisinya tidak mati dan tidak hidup. Jadi yang dimaksud ayat tadi, tsumma la yamutu fiha wala yahya, itu bagi orang-orang yang nanti tidak akan keluar dari api neraka. Wa inna halan naril ladzina yuridullahu ihrajahum, adapun penghuni neraka yang Allah kehendaki untuk keluar dari dalamnya, ikhrajahum, yumituhum fiha imamatan hatta yasiru fahma. Jadi penghuni neraka yang nanti dikehendaki Allah akan dikeluarkan dari neraka, itu keadaannya tidak mati dan tidak hidup, tapi dimatikan oleh ganasnya neraka tadi. Maka Allah akan mematikan mereka di dalam mereka dengan sebenarnya mati. Jadi yang dikehendaki Allah nanti, wis ikis masih ada keimanannya, gitu. Walaupun dulu berbuat dosa-dosa besar, ya enggak siam Ramadan, tapi kok masih iman kepada Allah, ya, masih punya tauhid rububiyah, gitu. Ya, wallahu alam itu ya, itu akan dimatikan. Dengan siksaan keras itu akan dimatikan. Tetapi ini ya, keadaannya juga ngeri juga. Hingga mereka menjadi seperti arang hitam. Hatta yasiru fahma. Ya. Nek neraka disiksa rupane wis kaya areng, wis janges. Astagfirullah. Hitam legam. Thumma yuhrajuna adh-dhabaira fayakuluna ala anharil jannah. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka itu dengan berkelompok-kelompok. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Nah, ini dikumbah dengan sungai-sungai surga. Mereka kemudian disiram dengan air dari sungai-sungai surga hingga mereka tumbuh atau hidup sebagaimana tumbuhnya bibit di tempat yang banyak airnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa air itu sumber kehidupan. Ya, ternyata termasuk para penghuni neraka yang dikehendaki Allah keluar dari neraka, itu setelah dimatikan rupanya hitam legam seperti arang, kemudian dibawa berkelompok-kelompok dimasukkan dalam sungai. Ya, terus menjadi bersih, ya, tumbuh hidup lagi.
Kemudian mereka dibawa ke surga. Di dalam surat Zuhruf ini ayat 77. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Hai Malik, mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka. Jadi orang-orang yang tadi, Bapak Ibu, dikatakan tsumma yamutu fiha wala yahya tadi, apa keadaannya itu? Ngelukro, putus asa. Timbangnya aku disiksa kaya ngene, bendino awan bengi esuk sore kaya ngene, wis aku patenono wae. Hai Malik, bilanglah sama Allah, bunuhlah saya saja. Sampai begitu. Itu apalagi di neraka Pak ya. Di dunia saja orang-orang yang hidupnya sengsara itu kadang-kadang kan putus asa. Wis timbangin aku paten ana sisan wae, begitu. Termasuk ketika tahun 98 itu ada kerusuhan itu. Ada dari etnis tertentu juga seperti itu juga punya rasa putus asa juga ternyata. Ketika tokonya sudah ludes, ya, kebakaran atau dibakar itu, juga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Aku paten ana sisan wae, yang ngono ya. Itu di dunia kehilangan harta atau hidupnya lagi sengsara itu ada yang seperti itu, wis paten ana sisan wae aku. Wah, ini apalagi siksaan yang hebat tuh di dalam neraka. Ya, mereka putus asa. Udah, hai Malik, malaikat penjaga neraka ya. Sudah, bilang saja sama Allah, bunuh saja saya. Gitu. Sudah putus asa. Tapi jawaban dari Allah, ya udah nggak mati kamu, tinggal aja di neraka. Itu. Bahkan di surat Fatir itu mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Jadi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi para penghuni neraka ini sungguh berat hidupnya ya. Mereka tidak disiksa sampai mati ya, tetapi juga tidak diringankan. Astagfirullah. Tidak disiksa sampai mati, tidak dipukuli sampai mati ibaratnya, tetapi juga tidak diringankan siksaannya itu. Ya. Tidak ada waktu istirahat. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Alhamdulillah sudah dibel. Ya. Jadi kita akhiri surat Fatir ayat 36 ya. La yuqadha alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak dibinasakan sehingga mati, tidak. Tidak. Ya. La yuqadha alaihim fayamutu. Mereka tidak akan disiksa sampai mati. Dan mereka pun tidak pula diringankan azabnya. Ini wala yukhaffafu anhum min adabiha. Ya, tidak ada keringanan siksaan. Inilah apa itu yang kita kaji di pagi ini, para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya cintai, yang berbahagia, pendalaman di surat Al-A'la ya, yang ayat yang berbunyi tsumma la yamutu fiha wala yahya. Ya. Kesimpulannya, simpulkan dulu nggih. Satu ya, kesimpulannya bahwa yang dimaksud ayat tsumma la yamutu fiha wala yahya itu bagi penduduk neraka yang kekal di neraka. Sedangkan penghuni neraka yang nanti akan diangkat ke surga
itu akan dimatikan. Di neraka itu mendapat siksaan akan dimatikan. Ya, kemudian ya, mereka akan dibawa ke sungai surga, di situ ya, mereka dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, harus kita pahami bahwa tidak ada diskon, tidak ada keringanan, tidak ada kurting itu dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk neraka. Nah, semoga Bapak Ibu ini menambah keyakinan kita semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan siam Ramadan ini dengan sungguh-sungguh supaya siam kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi benteng diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siam kita siam yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.